kepada Idul Adha. Nah, Idul Adha itu artinya hari raya kurban. Maka saya katakan tadi, yang menjadi soal sebenarnya bukan daging, ya. La yanalullahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak sampai sama Allah. Allah nggak butuh daging, Allah nggak butuh darah. Yang sampai kepada Allah ketakwaan. Ya, ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan kita atas perintahnya. Allah perintahkan, tapi setiap perintah itu pasti ada maksud. Perintah kurban maksudnya apa? Misahkan nyawa dengan tubuh. Nah, kalau sifat sudah kita serahkan, nyawa pun sudah kita serahkan, kembali dengan sempurna kepada Allah. Nah, jadi kembali kepada Allah itu saya katakan tadi, ya sekarang sebelum ajalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu guru kita semua, Abuya Dr. Kiai Haji Muhammad Ruspi MAG beserta keluarga. Juga yang saya hormati guru kita semua, akhinal kiram Al-Ustadz Muhammad Irfan. Juga yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Juga yang saya hormati ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Arafah yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah, yaitu nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan khususnya adalah nikmat iman, Islam, serta ihsan. Sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita bisa bersama-sama hadir meluangkan waktu, meringankan langkah, yaitu untuk bersama-sama menjalankan atau mengamalkan kegiatan bulanan kita, yaitu manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan alam suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku penegak sunnahnya, yang insya Allah kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat umur panjang, sehat badan. Maka kata Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambah terus nikmatnya. Tapi kalau kamu kufur, ingkar kepada Allah, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Maka ketika manusia mau selamat hidupnya di dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah dua. Yang pertama adalah sabar dan syukur. Sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini insya Allah hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bercerita yang mana saya ambil atau saya kutip dari keterangan yang ada di dalam kitab Duratun Nasihin. Di dalam cerita tersebut bahwasannya Siti Fatimah Zahra. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kenal nggak sama Siti Fatimah? Kenalnya di mana? Siti Fatimah Zahra adalah istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putrinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ibunya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pada saat itu Sayyidatina Fatimah Zahra meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kerandanya dibawa oleh sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifar. Kerandanya dibawa oleh anak-anaknya yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian kerandanya dibawa oleh suami tercintanya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diangkat, dibawa jenazahnya Fatimah Zahra ke kuburan. Begitu sampai ke kuburan, Abu Dzar Al-Ghifar ngomong sama kuburan. Kata Abu Dzar Al-Ghifar, "Wahai kubur, apakah kamu tidak tahu kubur? Mayat siapa yang aku bawa? Dia adalah putrinya Rasulullah, ibunya Sayyidina Hasan dan Husain, istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah kamu nggak tahu kubur?" Atas izin Allah kuburnya bisa ngomong, Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang dikatakan kubur? Kata kubur, "Ma ana maudi'u hasabin wa nasabin." Maaf, di sini mah bukan tempatnya turunan. Mau kamu anak orang kaya, mau kamu anak pejabat, mau kamu anak kiai, mau kamu anak habib, gak ada urusan, kata kubur. Innama ana maudi'u amalis soleh. Akan tetapi di sini mah tempatnya untuk orang-orang yang punya amal soleh. Fala yanju' min, maka tidak ada satupun orang yang selamat ketika dimasukkan ke dalam liang kubur illa man kasura khairuhu, kecuali orang yang banyak kebaikannya. Kalau tetangga kita nggak punya duit, datang ke rumah kita mau pinjam duit, kira-kira dikasih nggak? Kasih. Ada pengemis datang, "Assalamualaikum." Dijawab sama kita, "Waalaikumsalam." Kata pengemis tersebut, "Pak, minta sodakohnya, kira-kira dikasih nggak?" Dikasih. Kalaupun tidak mengasih, jangan sampai kita menyakiti perasaannya. Ya. Jangan sampai kita melukai perasaannya dengan ucapan kita yang kasar, dengan ucapan kita yang kotor. Kadang-kadang begini, Bu. Ya, ada seorang yang minta-minta datang ke rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata yang minta-minta itu, ya, minta sodakohnya, Pak. Apa jawaban kita kadang-kadang? Masih sehat, masih segar, bukannya kerja, malah malas-malasan minta-minta. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita punya rezeki, kalau kita punya duit, kita berikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan atau yang meminta-minta. Jangan sampai kita melukai perasaannya. Banyak kebaikannya. Yang nomor 2 adalah wasalama qalbuhu, orang yang selamat hatinya. Artinya apa? Orang ini tidak punya penyakit hati. Yang namanya penyakit hati itu banyak, Bapak dan Saudara. Ada iri, ada dengki, ada angkuh, ada sombong, ada pelit, ada medit. Ya, sama ya. Ada yang hubbud dunya,
ada yang cinta kepada harta, ada yang gila hormat. Kalau enggak dihormatin marah. Kalau misalkan dia haji enggak dipanggil hajinya marah. Atau dia ustadz atau kiai tidak dipanggil ustadznya dia marah. Nah, berarti orang tersebut punya penyakit hati. Ya. Kita ambil yaitu sifat pelit. Ini juga penyakit hati Bapak dan Saudara. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu, kata Allah, dan orang-orang yang menyimpan harta bendanya berupa emas dan perak, yang hartanya itu tidak diinfakkan di jalan Allah, maka kasih tahu Muhammad bahwa orang tersebut nanti akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ketika emas dan perak itu dipanaskan di api neraka, direndam di api neraka, setelah panas lalu digosokkan di dahinya, di punggungnya, di dadanya, sambil Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini adalah harta yang kamu bakhilkan, harta yang kamu enggak ingat sama pembangunan pondok pesantren, enggak ingat sama masjid, enggak ingat sama sekolah, enggak ingat sama anak-anak yatim, maka raksane kowe saiki. Ya. Disiksa, Pak. Nanti orang yang pelit itu nyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang yang pelit, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, hidupkan saya ya Allah sebentar aja ya Allah. Sejam aja ya Allah, semenit aja ya Allah, sedetik aja ya Allah. Saya janji ini mah ya Allah, saya janji ini mah saya bagi-bagi harta saya kepada anak yatim. Saya mau bagi harta-harta saya yaitu kepada pondok-pondok pesantren. Saya bagi-bagikan kepada alim ulama. Saya kasih anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Tapi kata Allah sudah terlambat. Ya. Makanya orang yang mendermakan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren ini adalah suatu perbuatan yang mulia. Ya. Tidak ada seseorang yang bersedekah dengan wasilah sedekah tersebut orang tersebut hidupnya bangkrut. Tidak ada. Bahkan dia dengan cara bersedekah maka rezekinya berlipat ganda, berlimpah ruah, barokah. Alhamdulillah. Ya. Karena orang yang pelit itu kata Nabi jauh daripada manusia. Al-bakhilu ba'idun minan nas. Ya. Orang yang pelit itu jauh daripada manusia. Ya. Jadi kalau orang yang pelit itu nggak ada yang mau kawanan sama dia. Kenapa? Pelit. Ya. Kalau bapak pergi bareng-bareng, ya ini sama-sama orang pelit, sama-sama orang setahanan mengeluarin duit, pergi yaitu ke sebuah minimarket, ya. Sebab keduanya ini pelit, akhirnya setahanan ngeluarin duitnya, ya. Ujung-ujungnya apa? Lapar. Ya. Kalau jalan sama orang pelit. Makanya orang pelit mah al-bakhidu minan nas, jauh daripada manusia. Ya. Dan juga jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wa qaribun minan nar, dekat dengan api neraka. Itulah gambaran orang yang pelit. Penyakit hati bukan? Itu adalah salah satu penyakit hati. Yang kedua penyakit sombong. Di dunia ini apa sih yang kita sombongkan? Harta, pangkat, jabatan, anak, istri, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak pantas sombong, yang pantas sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, maka tidak ada yang dibawa oleh si mayit tersebut kecuali kain kafan. Ketika dia dimasukkan dalam liang kubur, yang dibawa adalah kain yang tidak pernah dia harap-harapkan. Kain yang tidak pernah diidam-idamkan, yaitu kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki, 5 helai kain kafan untuk perempuan. Itulah yang dibawa ketika kita meninggal dunia. Apa ada ibu-ibu ngomong sama bapaknya, Pak, ini sebentar lagi mau lebaran haji, tolong mamah beliin baju baru. Ya. Tapi mama pesannya kain kafan. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Ya. Tapi itu mau ataupun tidak mau,
suka ataupun tidak suka, itulah yang akan dibawa kain kafan, Bapak dan Saudara. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan di muka bumi ini. Ya. Ketika punya harta jabatan, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakit sombong. Makanya kalau ada orang yang punya penyakit sombong, itu berarti mau mewarisi sifatnya iblis. Ya. Kenapa? Karena iblis itu, ya, kenapa dia dikeluarkan dari surga? Karena dia punya sifat sombong. Kata Allah, sujud kamu dengan Adam. Iblis nggak mau sujud, ngelawan. Dengan keangkuhannya, dengan kesombongan, itulah iblis. Ini adalah contoh penyakit hati. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada obatnya, dan obatnya hati, penyakit hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam suatu keterangan itu ada cara untuk membersihkan diri. Ya. Ya, kalau dalam keterangan itu ada 4. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan hanya 2, yaitu cara membersihkan diri kita yang zahir dan membersihkan diri kita yang batin. Ya. Diri kita yang zahir yang mana? Yaitu mata, telinga, ya, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Nah, ini anggota tubuh yang zahir, yang kelihatan sama kita, yang kadang-kadang berkontribusi ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang tangan ini mengambil harta yang bukan milik kita. Kadang-kadang mulut ini menggunjing orang, memfitnah orang, mengkafir-kafirkan orang. Kadang-kadang telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kaki kita ini dilangkahkan dengan untuk berjalan, yaitu di tempat maksiat oleh maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diri zahir kita ini perlu dibersihkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu membersihkan diri kita yang batin. Mana itu? Yaitu yang kita kenal, yang sama-sama kita tahu, yaitu dengan 7 macam latifah yang ada dalam batin kita ini. Yang pertama, latifatu qalbi, latifatu sirri, latifatul khafi, akhfa, ya, nafsi natiqah, dan kullu jasad. Nah, ini adalah macam-macam latifah yang harus segera kita bersihkan agar kita terhindar daripada penyakit hati. Jangan sampai diri batin kita ini, kalau kata Buya, menjadi kurus, ya, karena tidak diurus, ya. Maka oleh sebab itu kita setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir zahar ataupun zikir khafi, kita langgengkan, kita istiqomahkan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dari hikmah ini, artinya dari peristiwa Siti Fatimah ini meninggal, cerita ini tentunya dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, janganlah kita membangga-banggakan nasab, janganlah kita sombong, janganlah kita angkuh dengan pangkat dan jabatan, karena semuanya itu akan kita tinggal, akan kita tidak akan dibawa mati, ya. Tuh yang dibawa mati yaitu ya 3 amalan kata Nabi. Yang pertama sedekah jariyah, itu yang akan menemani kita ketika nanti dimasukkan ke dalam liang kubur. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang kita peroleh dari guru, kemudian kita pelajari atau kita amalkan atau kita kasih tahu orang yang belum tahu, ya. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Mungkin itu saja dari saya, ceramah pengantar yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak pengurus Majelis Zikir Arafah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak para pengurus amal agar mengulang Arafah Lampung, dan yang saya hormati Bapak para pengurus ARC yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati Bapak para sini sepuh, para wakil talqin yang sempat hadir pada kesempatan ini, terkhusus Bapak siapa? Said Nohadi dari Pekanbaru, Pak ya. Alhamdulillah. Dari Pekanbaru sengaja datang ke Arafah untuk mengikuti manaqib dan sekalian untuk talqin zikir nanti. Kemudian juga ada Bapak dan Ibu dari Bukit Kemuning yang kemarin datang juga, insya Allah hadir untuk manaqib dan mengikuti talqin zikir nanti. Beberapa hari yang lalu juga dari Palembang ya, juga minta talqin zikir, tapi alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesehatan lahir dan batin, diberi umur yang panjang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan manaqib ini, minta keikhlasan terlebih dahulu untuk kita doakan bersama. Yang pertama ada hajat dari Ananda Alan Wahyudi Iskandar bin Sahwi Iskandar. Begitu juga dari Ananda Andika Kurniawan Iskandar bin Sahwi Iskandar. Yang tadi belum sempat dibacakan, kita doakan mudah-mudahan semua hajat yang baik yang sudah dibacakan tadi maupun yang barusan saya bacakan ini, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan auliya Abdul Qadir Jailani qaddasallahu wa bi karamati Sayyidul Karam Abdullah Barak Muhammad bi karamati Sayyidul Karam Muhammad Sayyidul Fatajul Arifin. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya qadil hajat, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian juga minta keikhlasan untuk kita doakan Ananda Satria Siswanto. Anda Satria Siswanto yang beberapa hari yang lalu kecelakaan. Kemudian juga kita doakan Ibu Hajah Suzana Arif bin
Pak Sari Arif yang juga dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan cepat dicabut, diangkat oleh Allah penyakitnya sehingga sehat seperti semula. Allah dunia bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan awliya Syaikhul Qadir Jalal Muhammadun Rasul. Ramadan karam sallallahu alaihi wasallam. Ramadan karam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya syafil amrad. Allahumma ya syafil amrad. Allahumma ya syafil amrad. Isqi maradahum bi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kemudian ini saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini, ada Pak Yus Marif beserta istrinya, kemudian Rijalul Haq bin Ahdid Dalil, kemudian Yuniarti binti Marwazi, dan semua ikhwan dan akhwat kita yang tidak sempat disebutkan namanya pada kesempatan ini yang menjadi tamu Allah tahun ini menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dan insya Allah mereka pulang dengan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin Allah. Kemudian juga kita doakan ibu-ibu dapur yang setiap menakib mereka sibuk untuk menguruskan segala sesuatu yang dibutuhkan sama konsumsi kita. Kemudian semua mereka dipanjangkan Allah umur, sehat lahir dan batin, dan segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Begitu juga Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam terlaksananya manakib ini, mudah-mudahan juga rezekinya ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah, dan insya Allah umurnya diberkahi oleh Allah. Khusus untuk Umi Hajah Yusnani yang sampai sekarang juga masih terasa sakit, ya menurut ronsen itu saraf kejepit, ya sehingga jalannya juga kadang-kadang terasa ngeri. Nah, kita doakan juga mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dunia bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karamati sultan awliya Syaikhul Qadir Jalal Muhammadun Rasul. Ramadan karam sallallahu alaihi wasallam. Ramadan karam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya syafil amrad. Allahumma ya syafil amrad. Allahumma ya syafil amrad. Isfi maradahu fi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang relatif singkat ini, mari kita coba memperhatikan ayat Al-Quran yang tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang di awal tadi saya bacakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang yang beriman. Kalau semua orang beriman, ini artinya khitab kepada seluruh, baik dia laki, dia perempuan, dia muda, dia tua, kecil, besar, kaya, miskin, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, kena semua. Asal ada iman. Wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya,
bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi kalau bisa dipahami, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan separuh-separuh. Takwa benar-benar takwa kepada Allah. Bagaimana untuk mendapatkan yang takwa yang sebenar-benarnya? Nah, nanti kita coba bahas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, melainkan kamu dalam beragama Islam. Itu terjemahan umum. Ya. Kalau kita pahami, janganlah kamu mati, melainkan kamu sudah menyerah, berserah diri terlebih dahulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi janganlah sampai kamu mati, melainkan kamu sudah berserah diri. Muslimun, artinya orang yang berserah diri. Atau bisa dipahami juga, jangan sampai kamu mati kecuali kamu sudah selamat dulu pulang ke Allah. Nah, ini bisa dikatakan warning atau peringatan dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajal tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, jadi bisa kita pahami, untuk pulang kepada Allah harus berserah diri dulu. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, ya, kita belum menyerahkan segala sesuatu yang menjadi titipan Allah kepada kita. Banyak kan titipan-titipan Allah kepada kita, ya, baik yang ada di diri kita maupun yang di luar diri kita. Yang ada di diri kita ini ada sifat 7. Ada qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, yang di luar diri kita, mungkin kita diberi Allah mobil, rumah, ada anak, ada istri, suami, semua titipan semua. Jangan sampai kamu mati, ya, sebelum kamu serahkan dulu kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita menyerahkan ini? Nanti kita coba bahas. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa orang yang beriman? Pada dasarnya semua manusia ini sudah punya iman. Ya. Sejak dari alam arwah dulu, Allah sudah pertanyakan, ya, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, karena semuanya sudah bertuhan kepada Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Semua isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Ya, dengan caranya masing-masing. Ya. Kalau kita manusia bertasbih, berzikir kepada Allah, banyak zikir yang bisa kita laksanakan. Bisa dengan zikir syariat, bacaan Al-Quran, sholat, sedekah, haji, dan lain sebagainya. Bisa dengan zikir tarekat, ingat hati kepada Allah terus menerus. Yang diingat itu zat yang bernama Allah. Allah itu nama, alif lam lam ha, nama. Nama disebut, yang punya nama diingat. Nah, kadang-kadang kita ini yang kita ingat kan nama. Nah, kalau yang kita ingat nama itu sering lupa. Kenapa? Karena kita tidak selalu fokus pikiran kita kepada nama. Tapi yang kita ingat itu sebenarnya yang bernama. Yang bernama Allah. Itu yang kita ingat. Yang disebut namanya, yang diingat yang punya nama. Tetapi untuk bisa mengingat yang punya nama itu tentu kita kenali dulu. Ya, mengenal dulu. Gimana cara ingatnya kalau kita belum kenal? Maka disitulah pentingnya kita mengkaji.
kita perlu mengkaji supaya kita tahu siapa yang bernama Allah itu. Kalau Allah tulisan alif lam lam ha itu nama, itu sebutan. Apakah kalau kita tidak menyebut Allah lalu Tuhan Allah itu tak ada? Enggak, disebut tak disebut dia tetap ada. Nah, lalu bagaimana kita mengingat? Yang kita ingat itu lagi-lagi saya katakan yang bernama Allah. Maka ingatan itu bertahap, ada tingkatan. Ada tingkatan syariat, ya yang diingat itu hukum-hukumnya. Yang diingat itu sebutan nama. Ya, itu sebutan, karena ruang lingkup syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Masuk ke dalam hati, sebut nama, ingat yang punya nama. Masuk ke dalam hakikat, ya ilmu hakikat, maka kita merasakan, ya, dirasakan. Jadi merasakan apa yang kita rasakan? Merasakan ketiadaan diri kita dan isbatkan kepada Allah semata. Nah, setelah kita mengenal tadi, maka kita merasakan ketiadaan diri kita. Kenal diri, kenal Allah. Kenal diri kita ini bodoh, nah, yang pintar itu Allah. Kenal diri kita ini miskin, yang kaya itu Allah. Kenal diri kita ini lemah, yang kuasa itu Allah. Nah, mengenal diri, ya kita untuk kita kenal kepada Allah. Maka perlu kajian kepada diri. Ya, kalian zuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, maka kita perlu mengkaji diri supaya kita kenal kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia kenal kepada Tuhannya. Man arafa rabbahu fasada jasadu. Siapa orang yang sudah mengenal Tuhannya, binasa jasadnya. Nah, binasa ini bukan babak belur, Pak. Ya, binasa itu artinya enggak ada. Ya, karena kita ya tahu bahwa yang kuasa Allah, kita enggak kuasa. Yang tahu Allah, kita ini enggak tahu, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mengenal Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini perintah. Nah, bagaimana cara kita untuk bertakwa kepada Allah? Jadi meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman, meningkatkan pemahaman kita tentang Allah. Meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amaliyah atau ibadah kita kepada Allah. Nah, bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan itu? Tentu kita gunakan alatnya. Mana alatnya? Alat itu adalah la ilaha illallah. Maka la ilaha disebut kalimatul taqwa. Kalimat yang membawa kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan kalimat itu pula lah cara kita untuk memperbaharui iman. Jadidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat. Perbarui iman kalian. Kalau lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Maka Rasul menjawab, faqsiru bi dzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang penting sekali kita yakini dulu supaya kita nggak ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, sebab kalau mengamalkan sesuatu dalam keraguan itu nggak akan sampai kepada inti, nggak akan sampai kepada puncaknya.
Maka saya katakan orang belajar tarekat itu belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Ya. Jadi kita belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu artinya belajar untuk menempuh perjalanan menuju Allah. Yang namanya orang menempuh perjalanan seringkali itu terhambat. Karena ada hambatan, ada rintangan atau tantangan. Mana hambatan-hambatannya? Paling tidak 3 yang membuat hambatan, rintangan untuk sampai kepada Allah. Itu yang sering saya istilahkan namanya BBM. Bimbang, bosan, malas. Nah, kalau sudah kena BBM, nah ini gugur. Ini BBM dalam artian bimbang, bosan, dan malas. Kenapa terjadi kebimbangan? Terjadi kebimbangan karena belum paham. Ya, awal mulanya menggebu-gebu mau belajar zikir, tapi kemudian dalam perjalanan berikutnya beberapa bulan kemudian ada yang ngomong jangan belajar zikir, gila kamu nanti. Jangan belajar zikir, itu gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Karena kita belum paham, nah terjadi kebimbangan. Ya enggak. Nah supaya kita tidak bimbang, tidak ragu-ragu, nah kaji, pelajari. Ya. Baik dari segi dalil maupun dari segi maksud dan tujuan. Apa sih tujuan kita berzikir? Apa sih dalilnya? Kalau bicara dalil banyak sekali dalilnya. Salah satunya itu hadis Nabi yang saya kemukakan tadi. Jadidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, lagi-lagi orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah ini ada 2 model. Ada yang namanya zikir hasanah, ada yang namanya zikir darajat. Kalau zikir hasanah itu artinya kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah tanpa cara, tanpa guru. Asal nyebut aja kalimat la ilaha illallah itu sudah dapat pahala kalau urusan pahala. Ya. Tetapi untuk membersihkan hati kita, untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah akan sulit. Kenapa? Karena tidak menggunakan cara. Jangankan membersihkan hati, membersihkan piring aja pakai cara. Membersihkan kain aja pakai cara, tergantung sabun yang kita pakai. Kalau sabun colek, nah mesti digosok-gosok. Ya, nggak cukup direndam. Tapi kalau pakai rinso, mungkin cukup direndam. Kecak, nah, bersih. Tapi kalau sabun colek, ya mesti digosok betul. Jadi pakai cara. Jadi cuci kain pakai cara. Cuci kaki pakai cara, cuci piring pakai cara. Cara itu torekan, metode. Nah, torekan itu kan jalan. Jalan itu bisa diartikan metode. Cara untuk membersihkan hati dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau zikir hasanah itu tidak menggunakan metode. Yang kedua disebut dengan zikir darajat. Nah, zikir darajat inilah yang kita pakai. Ya, dalam tarekat Qadiriyah ya, ada 12 tingkat. Ya, 7 yang pokok, 5 yang cabang. Mana yang pokok, mana yang cabang, nah, ini perlu kita kaji lebih jauh, kita hafalkan. Maka insya Allah kita bawakan dalam riyadhah. Sebab di Arafah ini kita sudah mulai setiap malam Jumat kita laksanakan muzakarah dan riyadhah. Kayak malam Jumat kemarin itu sampai jam berapa? Jam setengah 2. Sampai setengah 2. Jadi mulai jam 9 sampai jam 11 kita muzakarah dulu. Ngulang kaji. Nah, kata orang pasah jalan di batang buah lancar kaji deh paulang. Jadi kalau jalan itu sudah lama nggak dilewati, walaupun tadinya sudah hotmake, ya licin betul, tapi 20 tahun nggak pernah ada yang lewat di situ, semua belukar lagi.
Kalau sudah semua belukar, ya isinya apa tuh? Ya, banyak isinya monyet, isinya babi, isinya. Nah, lupa mana jalan yang dulu dilewati. Nah, supaya jangan lupa, maka kita ulang-ulang kaji. Ya, gak ada istilah itu pasal jalan di Batampu, lancar kaji dia berulang, ulang kaji. Sekali kita dengar, oh begini. Dua kali kita dengar, mungkin bertambah paham kita. Tiga kali kita dengar, tambah yakin kita. Maka perlu ada pengulangan-pengulangan kaji untuk menambah wawasan, menambah keyakinan kita. Nah itu zikir darajat. Nah zikir darajat itu mesti pakai cara. Ada gurunya, ada pembelajaran khusus namanya talqin zikir. Talqin zikir itu kalau bahasa sederhananya belajar cara berzikir. Nanti ya, belajar cara berzikir. Tapi banyak orang ketakutan talqin zikir. Gimana ya Bu ya, kalau sudah talqin, kalau nggak diamalkan dosa nggak ya? Pikirannya masih dosa aja itu. Saya bilang ditalqin nggak ditalqin, kalau nggak zikir tetap berdosa. Ya, belum talqin tapi nggak zikir ya dosa. Sudah ditalqin nggak diamalkan ya berdosa, sama-sama berdosa. Nah, cuman bedanya apa? Kalau belum ditalqin nggak tahu cara. Kalau sudah talqin tahu cara zikirnya. Nah, karena sudah tahu cara, mungkin dosanya lebih gede. Nah, kalau belum talqin dia nggak ngamalkan, gitu ya. Nah, mungkin dosanya nggak sebesar setelah ditalqin. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu persoalannya bukan persoalan berdosa tak berdosa. Gitu ya. Setelah ditalqin kita tahu cara mengamalkan zikirnya seperti apa. Jadi bahasa sederhananya talqin itu adalah belajar cara berzikir. Ya. Tetapi secara hakikatnya mempertautkan ruhaniat murid kepada ruhaniat guru-guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itulah bedanya. Nah kalau kita sudah talqin zikir, kita punya guru, baik guru yang zahir maupun guru yang sudah gaib. Bahkan kadang-kadang guru yang sudah gaib itu selalu mendampingi kita, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada kita, baik lalu mimpi dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang melalui tawasul. Dalam arti tawasul itu hadir. Jadi ada metode tawasul, pengkajian dengan metode tawasul. Artinya ya mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah secara lahiriahnya, tapi bisa mereka hadir untuk membimbing kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu bedanya. Jadi kalau kita mengamalkan zikir sudah ditalqin, artinya sudah ada guru. Maka sebelum kita membaca buku, cari guru dulu. Nah, kita ini kebanyakan enggak, buku ditumpuk, baca-baca, tapi gurunya belum ada. Guru belum ada. Jadi kalau membaca buku itu menambah wawasan pikiran kita. Ya boleh-boleh saja. Tapi begitu kita sudah baca buku, terbentur kita dalam memahami, nanya sama siapa. Ya, nama akhirnya ngacak. Ketemu ustadz ini, nanya sama ustadz itu. Padahal mungkin saja dia bukan ahlinya. Datang lagi ustadz satu, nanya lagi di situ. Ya kalau sama pendapatnya, kadang-kadang berbeda. Kata si ustadz ini begini, kata si ustadz itu begitu. Akhirnya tambah bingung. Nanya lagi sama ustadz yang ketiga. Lalu diadu ustadz pertama sama ustadz kedua. Nah, adu domba. Akhirnya kita bukan mendapatkan penjelasan yang tuntas, malah mendapat bingung dan menambah dosa. Nah, makanya kalau belajar tasawuf, belajar tarekat, sebelum baca buku, bagusnya cari guru. Nah, belajar dulu secara langsung kepada guru. Nah, setelah itu baru nambah wawasan. Kalau terbentur, bisa bertanya sama guru. Itu untungnya kita yang punya guru, Bapak Ibu bisa bertanya. Makanya siapa orang yang belajar tanpa guru, setan jadi guru. Ya. Jadi jangan sampai kita belajar sama setan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi untuk menambah ketakwaan kita, amalkan.
Kemudian di dalam ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan sampai kamu mati kamu belum berserah diri. Atau boleh istilah saya itu jangan sampai ajalmu tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Karena pulang ke Allah itu justru sebelum ajal tiba. Jadi kita kembali kepada Allah itu sebelum ajal kita tiba, sebelum kematian itu datang. Kalau sampai ajal tiba kita tidak kembali kepada Allah, alamat sampai akhirat nggak bakal balik. Jadi kalau mau kembali kepada Allah, kembalilah sekarang sebelum ajal tiba. Maka kita berusaha menggunakan waktu yang singkat ini. Ya, usia kita sudah sekian. Nah, kalau ibarat waktu ini sudah waktu asar, sebentar lagi matahari sudah mau terbenam. Nah, maka waktu yang singkat ini kita manfaatkan dengan maksimal. Gimana supaya kembali dulu kita kepada Allah. Nah, maka sering saya sampaikan, singkirkan dulu pemahaman kita, ngamalkan ini dapat pahala, ngamalkan ini dapat pahala. Boleh-boleh saja untuk tingkat yang lain begitu. Untuk anak-anak kita ya silakan. Intinya diberitahu, enggak sia-sia kalau kau amalkan itu ada ganjaran. Tapi kita yang sudah belajar zikir, kemudian usia sudah lanjut, ya itu lagi Pak. Ya, dan bukan tidak boleh, boleh saja, sama aja sering saya katakan. Orang yang beramal mengharapkan pahala tidak ubahnya mancing ikan dalam ember. Boleh enggak mancing ikan dalam ember? Ya boleh saja, siapa yang larang? Ya, pancing aku yang beli, ikan aku yang lepasin. Ya, yang mancing aku, terserah siapa yang melarang. Nah, tapi kan nggak ada manfaatnya juga. Ya, dan ambil aja ikannya, goreng sudah selesai. Kenapa dipancing lagi? Kalau orang kata orang payah kumpul tidak pojok-pojok, nggak perlu dikerjakan. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang perlu sekarang ini ya kita gunakan waktu yang singkat ini gimana kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah pesan betul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajal tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Jangan sampai kematianmu datang kamu belum berserah diri kepada Allah. Nah, ini muslimun bisa diartikan berserah diri, ya, nyerah kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita berserah diri kepada Allah? Nah, ini perlu kita kaji lebih jauh. Tapi isyarat-isyarat itu sudah banyak. Nah, ini sebentar lagi kan kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha itu artinya ya hari raya kurban lah begitu. Ya, insya Allah kita bagi-bagi daging lah. Hari Raya kurban. Jadi ada dua hari raya, ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya kurban. Bedanya apa? Pada waktu menakib yang lalu, kalau nggak salah sudah pernah kita kaji. Hari raya Idul Fitri itu mengembalikan sifat, ya sifat Allah yang disifatkannya kepada kita kembalikan kepada Allah. Ya. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu mengembalikan nyawa, ruh kita. Makanya ya kurban itu mesti binatang yang masih hidup, Pak. Dan harus dipotong. Gak boleh korban itu diganti dengan duit. Ya, kita buat korban tapi nggak nyembelih kambing, sedekah saja kita. Ya, nggak bisa juga. Atau kita beli aja daging di pasar begitu kita bagi-bagikan. Ya, bukan urusan dagingnya, bukan. Ya, makanya dipilih sapi yang gemuk, gitu ya, yang bagus, itu kan itu isyarat-isyarat. Kenapa gemuk? Kalau gemuk kan banyak dagingnya, Pak. Kalau kurus kan tulang semua, masa kesop semua, kapan rendangnya. Nah, makanya perlu yang gemuk. Itu urusan daging. Tapi korban sesungguhnya bukan urusan daging.
Korban itu urusannya memisahkan nyawa dari tubuh. Kan disembelih. Disembelih itu dibunuh. Dibunuh itu lepas nyawanya. Artinya menyerahkan nyawa. Ada. Jadi kalau Idul Fitri itu menyerahkan sifat, kalau Idul Adha menyerahkan nyawa. Diserahkan sama Allah. Sifat 7 ya. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat 7. Dan ini diperingatkan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu itu sebelum kematian datang. Nah, jadi kita disuruh, Pak, serahkan. Nah, kalau sampai kematian datang, yang dipinjamkan Allah kepada kita belum dikembalikan, nah jadi urusan ini urusan besar ya, Pak. Nah, di kita ini kadang-kadang udah jelas itu pinjaman diaku-akui milik kita. Ya. Itu pinjaman dari Allah. Kita dipinjamkan Allah penglihatan melalui mata kita. Kita dipinjamin Allah pendengaran melalui telinga kita. Ya. Nah, itu pinjaman semua. Pinjaman-pinjaman ini serahkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya, infakkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum ajal datang. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sudah ya, Idul Fitri sudah kita bahas dulu. Jadi menyerahkan sifat. Kalau menyerahkan sifat, pada kesimpulannya apa? Pada kesimpulannya dalam kata-kata atau dalam lafaz la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haqq. Itu yang kita serahkan. Artinya tidak diakui milik kita atau menyerahkannya. Gimana cara menyerahkannya? Yang nggak diakui gitu. Bukan menyerahkan kayak kita menyerahkan barang sama teman kita. Tidak diakui itu sebagai milik kita, tapi serahkan kepada Allah. Nah, barang sudah diserahkan tentu sudah tak punya. Kalau sudah kita tak punya, berarti yang punya itu siapa? Allah yang punya. Kalau Allah yang sudah punya, maka kita lepas. Dalam artian lepas itu artinya kita sudah sepenuhnya tidak merasakan adanya kita lagi. Nah, kalau kita masih merasakan adanya kita, itu belum diserahkan. Maka kalau kita hubungkan dengan istilah al-abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan yang disembah satu. Gimana memahami yang disembah dan yang menyembah dan yang disembah satu? Nah, kalau ibarat buah, Pak, ya, ibarat buah, ketika kita melihat sebiji buah, ya, pertama yang kita lihat cuma satu biji buah. Tapi coba kita perhatikan buah itu, ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Kan beda. Kulit bukan isi, isi bukan rasa. Tapi ketika kita sebut cuma buah mangga, satu biji buah mangga, kan gitu. Tapi ketika kita kupas, nah ternyata ada beda. Ada bedanya kulit, ada beda dengan isi, ada beda dengan rasa. Nah, makanya yang al-abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan yang disembah itu satu seperti apa? Maka sering saya sampaikan, ketika kita pahami satu, ya, satu itu apakah yang kita sebut satu itu dalam bayangan kita angka atau bilangan? Dua-duanya bukan. Kalau kita sebut satu dalam artian angka satu. Coba kalau kita nulis angka satu, titik dulu. Tentu kita tarik ke bawah berarti titik. Ada awal, ada akhir. Allah tiada awal, tiada akhir. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Pada satu bukan dalam bentuk angka. Satu, apakah bilangan? Bukan juga, karena ada bilangan satu, lanjut ada 2, 3, 4 dan seterusnya.
Cuman angka bilangan itu menjadi isyarat, Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, angka bilangan tertinggi itu berapa? 9 kan? Nah, awal mulanya apa? 0, kosong. Satu muncul angka 1. Sudah angka 1, timbul angka 2. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akhirnya apa? Balik lagi. 1 tambah 0. Nah, kalau kita pahami dengan bahasa ma'rifat itu apa? Ini alam 7 atau bisa disebut dengan lapisan hati yang 9 lapis. Pertama kosong, kosong. Lalu kemudian bertajallilah zat dengan nur zat angka 1, nuqtah 1. Nah, dari angka 1 itu kemudian berkembang ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir 9. Begitu masuk ke 10, balik lagi 1, 0. Nah, kalau tadi dari zat ke sifat, nah sekarang 1 dan 0 sifat dengan zat. Nah, jadi kembali kepada sifat. Makanya dalam amalia zahir batinku terbit daripada nur Muhammad terbit daripada nur zat Allah. Ke sana kembalinya ke 1, 0, sifat dan zat. Awal mulanya zat, kemudian tampil menjadi sifat, kemudian terus bersifat-sifat 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu kemudian pada puncaknya kembali lagi sifat dan zat ya, 1 dan 0 ya. Adapun kemudian ada 11, 1 tambah 1, 12, 1 dan 2, 13, 1. Ya, itu kan sifat-sifat semua ya. Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah ketika kita kembali kepada Allah, ya sekarang, nah serahkan dulu. Itu maka nyerahkan sifat. Nah, nyerahkan sifat bahwa kita tidak punya, yang punya hanya Allah. Masuk kepada Idul Adha. Nah, Idul Adha itu artinya hari raya kurban. Maka saya katakan tadi, yang menjadi soal sebenarnya bukan daging. Ya, la yanalullahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu enggak sampai sama Allah. Allah enggak butuh daging, Allah enggak butuh darah. Yang sampai kepada Allah ketakwaan. Ya, ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan kita atas perintahnya. Allah perintahkan, tapi setiap perintah itu pasti ada maksud. Perintah kurban maksudnya apa? Misahkan nyawa dengan tubuh. Nah, kalau sifat sudah kita serahkan, nyawa pun sudah kita serahkan, kembali dengan sempurna kepada Allah. Nah, jadi kembali kepada Allah itu saya katakan tadi, ya sekarang sebelum aja kita tiba. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajal tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, ini yang harus kita berusaha ya, untuk kembali kepada Allah menempuh 2 jalan. Ya, yang pertama dengan jalan amaliyah, yang kedua ya, ilmiah. Amaliyah tanpa mengerti, tanpa paham, takut hanya kesasar. Paham tapi tidak beramal juga tidak nyampe. Jadi dua-duanya. Kalau bahasa lain disebut abid zahirnya, arif batinnya. Jadi abid dan arif itu yang kita mau kan. Lahirnya abidillah, batinnya arif billah. Tahu betul dia Tuhan yang dia sembah. Kalau dia menyembah Tuhan yang dia tidak tahu, gimana menyembahnya? La yasi'ul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengetahui siapa yang dia. Nah, ketika kita menyembah tadi, yang saya katakan di awal tadi, al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah itu satu. Nah, bagaimana kita memahami satu? Kita ambil contoh sholat. Ya. Sholat itu apa? Menyembah Allah. Apa Allah butuh disembah? Enggak juga.
Maka sering saya katakan sedunia ini orang menyembah Allah, Allah enggak untung. Sedunia ini enggak ada orang yang menyembah Allah, Allah juga enggak rugi. Ya, jadi sebenarnya Allah tidak butuh daripada sembahan kita. Nah, tapi kitanya yang membutuhkan Allah begitu. Nah, kita sekarang kita katakan menyembah Allah. Nah, kira-kira yang kita persembahkan itu apa? Nah, maka dalam kajian apa yang kita persembahkan kepada Allah, gitu, apa isi sesembahan itu, dari mana munculnya sesembahan. Nah, ini perlu dipahami juga ya. Al-abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan yang disembah itu satu. Bagaimana kita memahami yang disembah dan yang menyembah dan disembah itu satu? Salat dalam pemahaman tasawuf penyaksian zat kepada sifat. Ya, jadi salat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Zat menguji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Nah, ini diingat, zat menguji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Asma'nya asma Allah, sifatnya sifat Allah, af'alnya af'al Allah, zatnya zat Allah, maka disebut satu. Ibarat buah tadi, kulitnya kulit mangga, isinya isi mangga, rasanya rasa mangga, maka satu. Maka diistilahkan ya al-abid wal ma'bud wahid, menyembah dan yang disembah ya satu, tapi satu yang bagaimana tadi ya. Jadi zat memuji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, af'alnya af'al Allah. Dan satu punya dia semua. Nah, lalu kemudian kita coba memilah mana zat, mana sifat. Yang berbuat sifat, ya, yang menyaksikan zat, yang memerintah zat, yang melakukannya sifat. Ibaratnya yang kita makan itu daging mangganya, yang kita rasakan, ya, yang kita nikmati rasa mangganya, itu bedanya. Ya. Yang kita makan kan daging, kalau sudah rasakan tidak bisa dimakan lagi, sudah dinikmati saja. Yang kita makan daging mangganya, tapi yang kita nikmati rasa mangganya. Nah, begitulah. Jadi artinya yang melakoni sifat, tetapi yang memerintahkan itu zat. Jadi yang berbuat itu adalah sifat. Jadi sangat keliru orang kalau berpaham bahwa kalau sudah ma'rifat tidak perlu sholat lagi. Masa Tuhan sholat katanya? Ya enggak begitu juga, gitu ya. Memang ada istilah, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, haram kamu sholat. Apa maksudnya ini? Ya bukan tidak melakukan sholat, bukan. Haram kamu mengaku kamu yang sholat. Kalau kamu masih merasa kamu yang sholat, masih belum ma'rifat itu. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tidak boleh kita mengaku kita yang sholat. Nah, kenapa tidak boleh kita mengaku kita yang sholat? Bagaimana mungkin kita mengatakan kita yang sholat? Kita bisa berdiri pakai kodratnya Allah, kita mendengar pakai samanya Allah, kita bisa melihat dengan basornya Allah, punya ilmu, kita ilmunya Allah, ya kan? Punya keinginan, iradat Allah yang punya keinginan. Kamu katakan kamu punya kuasa berdiri, kuasa itu kuasa aku, itu kata Allah yang punya kuasa hormat. Kamu punya keinginan, itu iradat aku. Kamu melihat, itu basar aku, yang basar rohana. Yang aku ngaku kamu yang berdiri, kamu yang membaca ini dan itu ilmu aku. Itu basar aku, itu sama aku yang punya hormat. Nah, bagi mereka yang sudah ma'rifat itu maksudnya haram sholat, mengaku dirinya yang sholat, bukan tidak sholat lagi, bukan. Nah, makanya saya katakan ketika kita berada pada gelanggang syariat, kita berpikir secara syariat. Tapi ketika kita berada di gelanggang hakikat, kita berpikir secara hakikat. Ini kadang-kadang kan trouble, kan?
Orang bicara secara hakikat dipahami secara syariat, ya trouble, nggak nyambung. Ada dulu ceritanya, ada seorang jamaah cerita dengan saya. Ya, dia belajar kepada seorang guru, ya, gurunya guru hakikat. Artinya dia selalu menyampaikan kajian-kajian hakikat. Nah, ketika si jamaah tadi belajar sama guru itu, si guru nanya, kamu ngamalkan tarekat ya? Iya. Zikir la ilaha illallah? Iya. Lalu kata guru, udah tinggalkan aja la ilallah itu. Ya, nggak usah dipakai. Nah, oleh kawan tadi, ditinggalkannya betul. Nggak mau lagi zikir. Khataman sudah nggak mau, manakib sudah nggak datang lagi. Saya bilang kamu keliru. Guru itu kan guru hakikat. Nah, mesti kamu pahami secara hakikat. Maksudnya tinggalkan la ilaha illallah, maksudnya jangan duduk di kalimat. Karena kamu sudah belajar hakikat, duduklah diisi kalimat. Keyakinan kita jangan sampai kita masuk surga gara-gara kalimat itu, bukan. Kalimat itu menghantarkan kita untuk kembali, untuk masuk surga, untuk kembali ke Allah. Jadi bukan kalimatnya yang memasukkan kita ke surga, tetapi melalui kalimat. Nah, kalau sudah paham hakikat, artinya jangan duduk di kalimat, duduklah di isi kalimat. Contohnya lagi, ya, mungkin sudah terlalu sering saya sampaikan. Misalnya, kenapa binatang yang halal, ayam, kambing, sapi, kenapa binatang yang memang sudah dihalalkan, tetapi ketika kita potong, kita sembelih, tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Kan begitu Pak ya? Ini ayam nih, ya. Lalu kita sembelih. Kalau nggak pakai bismillah haram dimakan, makanya nggak salah. Kalau ibu-ibu kalau beli ayam yang masih di pasar selalu pesan, Pak, tolong langsung dipotong ya, ya, disembelih. Jangan lupa ya baca bismillah. Kenapa? Karena memang paham daripada syariat itu ucapan. Wajar kalau ketika menyembelih mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah kalimat Bismillah yang membuat binatang itu menjadi halal dimakan atau apa? Saya pikir bukan persoalan kalimatnya. Kalau kalimatnya itu orang kafir juga hafal kok kalimat itu. Jadi bukan persoalan kalimat, persoalannya dengan Bismillah. Apa urusan kita dengan hewan itu? Kita ngejadikannya enggak. Kita ngasih nyawanya juga bukan. Kita menjadikannya tidak. Kita memberi nyawanya juga enggak. Kok tiba-tiba kita yang membunuhnya? Maling itu Pak. Makanya haram. Apa urusan kita sama hewan itu? Tapi dengan Bismillah, dengan nama Allah, bukan nama kita, bukan atas nama Allah disembelih ayam. Wajar kalau halal. Jadi bukan persoalan kalimat Bismillahnya, tetapi isi daripada kalimat itu. Nah begitu juga yang jamaah tadi, yang saya katakan kamu keliru sebenarnya. Nah yang dimaksud itu jangan duduk di kalimat, tapi namakan jadi tetap itu amaliyah. Jangan ditinggalkan, kan perintah Rasul. Jadi itu imanakum bikasratil qauli la ilaha illallah, amalkan, tapi keyakinan jangan duduk di kalimat, duduklah di isi kalimat. Makanya perlu kita apa sih isinya kalimat la ilaha illallah itu? Nah, disinilah perlunya kita ngaji, perlu kita paham supaya kita bisa duduk di isi kalimatnya, bukan duduk di kalimatnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira demikian yang dapat saya sampaikan karena banyak acara yang mungkin akan kita lewati lagi. Ya, insya Allah ya di tahun ini ya yang sudah punya kemampuan
diberi Allah rezeki untuk berkorban, insya Allah kita ikut berkorban. Ya, karena secara filosofisnya itu tadi berkorban itu artinya isyarat menyerahkan nyawa kepada Allah. Satu, kalau secara fikihnya ya kita memberi, ya membagikan daging-dagingnya kepada saudara-saudara kita, jika sama-sama kita menikmati daging-dagingnya itu. Makanya kalau nyembelih hewan pilih yang gemuk-gemuk, jangan pilih yang kurus-kurus, banyak dagingnya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya kemampuan secara ekonomi, tidak mau berkorban, diingatkan oleh Rasul. Ya. Apa kata Rasul? Maka nasa'atan walam yudh fala yaqribanna musalla. Barang siapa yang sudah punya kemampuan secara ekonomi, tetapi dia tidak mau berkorban, sudahlah, kau usah datang ke musalla lagi, kau usah datang ke masjid lagi. Itu bukan larangan datang ke masjid, Pak. Itu namanya peringatan Rasul. Saking pentingnya kita menyembelih hewan kurban itu, kalau memang sudah ada kemampuan, ya kita ikut berkorban. Ya. Sebagai jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang tua kita mengatakan bahwa korban itu kendaraan kita ke surga. Nah, tapi jangan dipahami di surga naik kambing pula. Apa nyampainya? Maksudnya kendaraan itu biasanya media untuk bertakwa kepada Allah. Sebab yang namanya zikir atau ibadah itu kendaraan, sholat kendaraan, baca Quran kendaraan, sedekah kendaraan, haji kendaraan menuju Allah, termasuk kurban kendaraan menuju Allah. Saking besarnya pahalanya, bukan satu kambing satu pahala, setiap bulunya dihitung dapat pahala. Kalau urusan pahala, karena pahala dari sisi itu banyak betul Pak, dibagi-bagi sama Allah, bagi yang mau. Nah, tapi persoalannya bukan tentang pahala itu, bukan. Persoalannya adalah kesediaan kita menyerahkan nyawa kita kepada mana. Kalau nyawa sudah diserahkan, sifat sudah diserahkan, pun kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.